Katanya sih ini strategi jenius. Tapi apa iya? Atau jangan-jangan ini cuma bom waktu yang lagi kita tontonin detiknya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Ini nih yang bikin pusing. Saham mereka anjlok parah, sampai 66%. Tapi kok mereka malah borong Bitcoin lebih banyak lagi? Aneh kan? Nah, ini paradoks yang harus kita pecahin. Gini ya, minus 66%. 66. Ini bukan cuma koreksi biasa loh. Buat perusahaan segede MicroStrategy, angka segini tuh udah level kehancuran beneran. Tapi pas sahamnya lagi hancur gitu, mereka malah ngapain? Nih, lihat. Mereka keluar duit 1,28 miliar dolar buat beli Bitcoin lagi. Gila kan? Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita kenalan dulu sama para raksasa kripto ini dan kelakuan aneh mereka di tengah pasar yang lagi lesu. Nah, ini dia jagoan kita, MicroStrategy atau MSTR. Mereka ini ibarat pausnya korporasi, megang hampir 740.000 Bitcoin. Banyak banget. Tapi di saat yang sama, mereka lagi nyangkut rugi di atas kertas. Nilainya 17,44 miliar dolar. Dan yang paling gokil, mereka tetap aja nambah muatan. Terus beli. Oke, pertanyaannya, duitnya dari mana buat belanja terus? Dulu, mereka itu punya semacam mesin uang yang kayaknya nggak ada habisnya. Tapi sekarang, mesin itu kayaknya udah rusak. Rusak parah malah. Kuncinya itu ada di istilah ini, MNAV. Gampangnya gini deh, MNAV itu ngebandingin harga saham perusahaan sama harga Bitcoin yang mereka pegang. Kalau angkanya di atas 1, artinya pasar lebih ngehargain saham mereka daripada Bitcoinnya. Nah, ini dia cheat code-nya. Mereka jual saham baru dengan harga mahal, dapat duit cash, terus duitnya dipakai buat borong Bitcoin lagi. Ulangin terus. Genius kan? Nah, coba lihat tabel ini deh. Ini menarik banget. Siapa yang mesin uangnya masih nyala? Cuma Metaplanet dari Jepang. Rasionya 1,37. Mesinnya masih ngebul. Tapi lihat MicroStrategy sama Semler. Rasionya di bawah 1. Mesinnya bukan cuma mogok. Ini sih udah mati total. Jadi intinya gini. Cuma Metaplanet yang beda sendiri. Buat pemain besar kayak MSTR dan Semler, masa-masa jaya mereka jual saham mahal itu udah lewat. Nah, ini kan bikin makin bingung. Kalau mesin uangnya rusak, kok mereka nekat beli terus? Duitnya dari mana? Oke, kalau mereka udah nggak bisa cetak saham buat beli Bitcoin lagi, terus bahayanya apa dong? Nah, ini dia. Kita masuk ke ancaman berikutnya. Bagian ketiga, bom waktu utang. Pasti banyak dari kalian yang mikir, wah, bisa kena margin call nih, Bitcoinnya bakal dijual paksa. Tapi ternyata salah loh. Ini penting banget buat dilurusin. Utang mereka itu nggak pakai jaminan Bitcoin. Jadi nggak ada tuh ceritanya bank atau pemberi pinjaman datang-datang maksa mereka jual. Tapi jangan senang dulu. Mereka emang nggak bisa di margin call, tapi ada bahaya lain yang lebih nyata. Tanggal jatuh tempo utang. Mereka emang punya cash 2,2 miliar dolar. Itu banyak. Tapi lihat deh, September 2027 nanti, ada utang 1,01 miliar dolar yang harus lunas. Setahun kemudian ada lagi. Tik-tok, tik-tok. Waktunya jalan terus. Nah, ini perhitungannya, biar gampang. Biar utang itu bisa diubah jadi saham aja, bukan dibayar pakai cash. Harga saham MSTR harus di atas 183 dolar. Itu artinya harga Bitcoin harus nembus 91.500-an dolar. Kalau nggak nyampe gimana? Ya siap-siap aja, mereka harus keluarin 1,01 miliar dolar cash. Dan kemungkinan besar duitnya ya dari jual Bitcoin. Nah, ini dia risiko yang sebenarnya. Ternyata masalahnya nggak cuma utang. Ada satu lagi ancaman dari luar yang bisa bikin mereka lumpuh seketika. Kita masuk ke bagian 4, ancaman dari regulasi MSCI. 15 miliar dolar. Coba bayangin, 15 miliar dolar. Itu nilai aset yang bisa-bisa dijual paksa kalau mereka ditendang keluar dari indeks saham global. Kalau itu terjadi, bukan cuma mereka yang hancur, pasar kripto bisa ikut longsor. Semua orang di pasar nahan napas nungguin keputusan MSCI. Dan akhirnya, mereka selamat. Nggak jadi dikeluarin. Pasar langsung lega, saham MSTR terbang. Tapi ada tapinya nih. Perhatiin kata-kata saktinya. Untuk saat ini. Nah, ini dia jebakannya. Ada kebijakan namanya bobot beku. Artinya apa? MSTR emang masih ada di indeks, tapi porsi mereka di sana dibekuin. Jadi kalau mereka nerbitin saham baru, dana-dana raksasa pengelola indeks nggak bakal beli lagi.
Ini sama aja kayak motong salah satu keran duit utama mereka. Jadi ini bukan dibebasin, ini cuma hukuman mati yang ditunda. Oke. Pusing kan lihat semua risikonya? Terus kita sebagai investor harus gimana dong? Tenang, kita masuk ke bagian terakhir. Gimana caranya kita bisa jadi investor yang cerdas ngadepin situasi ini? Ini dia kontekan strateginya. 1. Fokus ke aset aslinya. Daripada beli sahamnya terus ikut pusing sama resiko perusahaannya, ya mending beli Bitcoin-nya langsung kan? 2. Manfaatin momen jeda ini. Pas para korporat dan ETF lagi melambat belinya, ini kesempatan emas buat kita para retail buat nyicil. 3. Pantau terus regulator. Ada kabar aneh dari MCSC atau SEC, itu bisa jadi lampu merah buat saham-saham ini. Dan terakhir, yang keempat, lihat pengeluaran mereka. MSTR itu harus bayar dividen tahunan $824 juta dan itu nguras kas mereka terus-terusan. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Setelah kita bongkar semua ini, menurut kalian, bear market ini sebenarnya kesempatan emas seumur hidup buat yang sabar atau justru jebakan Batman terbesar? Coba, saya mau dengar banget pendapat kalian. Tulis di kolom komentar ya. Coba bayangin deh, ada satu perusahaan yang nekat mempertaruhkan segalanya, masa depan karyawannya, reputasinya, pokoknya semua cuma buat satu aset, Bitcoin. Nah, pertanyaannya, ini langkah paling jenius abad ini, atau jangan-jangan ini pertaruhan paling gila yang siap meledak kapan aja? Michael Saylor itu udah ngelempar dadu senilai $46 miliar, gila kan, ke meja kasino Bitcoin. Jadi pertanyaannya sekarang itu udah bukan lagi, Bitcoin mau kemana ya? Tapi lo berani nggak ikut taruhan ini? Soalnya ini tuh bukan sekedar investasi biasa, ini ibaratnya tiket roket sekali jalan yang daya ledaknya super tinggi. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bongkar dulu taruhan gila MSTR ini. Terus, kita lihat apa aja mesin roket yang bisa bikin dia terbang, sama apa aja bom waktu yang bisa bikin ancor. Nanti kita juga belajar cara valuasi ala profesional. Kita bakal pahami kenapa ini dibilang pedang bermata dua. Dan yang paling ditunggu-tunggu, kapan sih waktu terbaik buat masuk? Udah, jangan lama-lama, langsung gas. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu ya, segila apa sih taruhan MicroStrategy atau MSTR ini? Biar jelas, mereka itu udah bukan lagi sekedar investasi di Bitcoin. Bukan. Mereka ini udah menjadikan Bitcoin sebagai, ya, nyawa perusahaannya. Seriusan. Coba deh, lihat angka ini. Hampir 740.000 Bitcoin. Kalian sadar nggak? Ini tuh lebih dari 3% dari seluruh Bitcoin yang bakal pernah ada di dunia. Gila kan? Makanya gue bilang, ini bukan lagi investasi. Ini udah kayak deklarasi perang, melawan sistem keuangan tradisional. Skalanya tuh bener-bener gila. Oke. Jadi, apa sih yang bikin kubu Bulls alias yang optimis ini pede banget? Nah, ada 7 mesin roket pendorong yang harus kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling dasar, yang paling fundamental dulu. Nah, ini nih kuncinya. Dengerin baik-baik. Banyak banget kan yang takut, wah ntar MSTR kena margin call nih kalau Bitcoin anjlok parah. Ternyata itu salah besar. Itu mitos. Kenapa? Karena utang mereka itu bentuknya convertible notes. Artinya, kalau udah jatuh tempo, utangnya itu bisa diubah jadi saham. Nggak perlu dibayar pakai cash. Ini tameng terkuat mereka, serius. Dan timingnya itu tebel banget loh. Aset Bitcoin mereka itu nilainya hampir 7 kali lipat dari total utangnya. Bayangin. Jadi, ada bantalan pengaman yang super duper tebel. Intinya, mereka aman dari likuidasi paksa. Titik, nggak pakai koma. Lanjut, mesin roket kedua, potensi short squeeze. Gini deh gampangnya, banyak banget orang yang nge-short alias pasang taruhan kalau saham MSTR ini bakal anjlok. Nah, gimana kalau harganya malah naik dikit aja? Mereka semua ini harus panik beli sahamnya lagi buat nutupin kerugian. Dan justru, pembelian panik inilah yang jadi bensin, yang bikin harganya terbang lebih gila lagi. Dan angkanya ini bukan kaleng-kaleng loh, 12%. Itu jumlah yang signifikan banget di dunia saham. Ibaratnya, udah ada setumpuk bensin di bawah roket. Tinggal nunggu percikan api kecil aja buat, boom, memicu ledakan harga. Dan mesin pendorongnya tuh masih banyak lagi loh. Duit udah mulai ngalir balik ke ETF Bitcoin. Terus jumlah Bitcoin per lembar saham mereka juga terus nambah. Analis-analis Wall Street kompak semua kasih rating beli. Grafik teknikalnya mulai kasih sinyal-sinyal cakap, dan mereka juga makin pintar nyari utang. Pokoknya semua udah siap buat meluncur. Eits, tunggu dulu, tahan dulu euforianya. Ingat, setiap roket itu punya risiko meledak di landasan. Nah sekarang, pegangan yang erat, kita bakal bongkar sisi gelapnya. Ada 6 bom waktu tersembunyi yang bisa bikin semua ini ambiar. Oke.
Risiko nomor satu, dan ini yang paling krusial, dengerin ya, namanya kompresi MNAV. Dulu, orang tuh rela bayar saham MSTR lebih mahal dari nilai Bitcoin di dalamnya karena ya itu cara paling gampang buat invest di Bitcoin. Tapi sekarang, ETF Bitcoin ada di mana-mana. Jadi premi atau harga lebihnya ini makin lama makin kempes. Dan inilah yang pelan-pelan ngegerus keuntungan investor MSTR. Kedua, ini nih, beban dari saham preferen. Jadi buat beli lebih banyak Bitcoin lagi, mereka nerbitin saham kursus yang ada dividen abadinya. Tahu artinya? Ini tuh kayak punya tagihan kartu kredit sebesar $824 juta yang harus dibayar setiap tahun, seumur hidup perusahaan. Beban ini nyata banget dan berat banget. Dan risikonya belum berhenti di situ. Duit dari investor pasif lewat indeks MSCI udah stop total. Bisnis software asli mereka, ya bisa dibilang sekarat, pelan-pelan mati. Terus, mereka juga terus-terusan cetak saham baru, yang artinya nilai saham kita jadi makin kecil. Dan yang paling horor, ada ancaman regulasi dari SEC yang bisa ngebunuh model bisnis mereka dalam sekejap mata. Oke, kita udah lihat sisi bullishnya, udah lihat juga sisi bearishnya. Sama-sama kuat kan? Terus, gimana dong cara kita nilai harga wajar saham ini? Lupain PE ratio, itu buat saham-saham jadul. Para paus di Wall Street, mereka punya metrik rahasia buat ngitung MSTR. Kuncinya cuma satu, namanya BTCNAV. Ini adalah nilai intrinsik atau harga sejati dari MSTR. Cara ngitungnya gampang banget kok. Gini, ambil total nilai Bitcoin yang mereka punya, terus kurangi semua utang-utangnya, nah hasilnya bagi deh sama jumlah saham yang beredar. Udah, itulah harga wajar MSTR per lembar sahamnya. Nah, tabel ini contekan paling berharga buat kalian. Kita bisa lihat, target harga MSCR itu cuma tergantung dua hal. Satu, harga Bitcoin, ada di kolom kiri. Dua, sentimen pasar atau yang kita sebut MNAV tadi ada di baris atas. Contoh ya, biar gampang. Kalau Bitcoin nyentuh $100.000 dan sentimen pasar lagi biasa aja atau MNAV-nya 1,5x, maka harga wajar MSCR itu ada di $348. Simple kan? Tapi ini powerful banget. Nah, ini dia nih. Mungkin ini poin paling penting dari semua pembahasan kita. MSTR itu bukan sekedar proksi Bitcoin. Ingat itu. Ini adalah taruhan Bitcoin dengan leverage. Tapi bukan leverage biasa loh. Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi bisa bikin lo kaya raya mendadak, di sisi lain bisa bikin lo miskin dalam sekejap. Angka ini ngerangkum semuanya. Secara historis ya, kalau Bitcoin naik 1%, saham MSTR itu rata-rata naiknya 3,63%. Mantap kan? Tapi ingat, ini pedang bermata dua. Kalau Bitcoin turun 1%, MSTR bisa anjlok 3,63% juga. Volatilitasnya super duper ekstrim. Dan ini buktinya, bukan cuma omong kosong. Selama buluran terakhir, Bitcoin naik 823%. Keren. Tapi MSTR meroket 2.760%. Gila. Inilah kekuatan leverage pas pasar lagi bagus-bagusnya. Tapi, sekali lagi gue ingetin, pedang ini bisa nebas ke arah sebaliknya dengan sama brutalnya. Oke. Dengan semua data ini di tangan, sekarang pertanyaan pamungkasnya, kapan dong waktu terbaik buat masuk? Nah, mari kita bedah playbook taktisnya. Ini khusus buat kalian yang suka swing trading. Strateginya tuh sebenarnya cerdas dan simple banget. Gini, eksekusi beli pas premi MNF-nya lagi tipis banget, deket-deket 1,x, atau bahkan di bawahnya. Artinya apa? Artinya lo beli MSTR seharga Bitcoin-nya doang, tanpa perlu bayar biaya hype. Terus, kapan jualnya? Jual pas pasar lagi euforia. Pas preminya melebar lagi ke 1,5x sampai 2,0x. Intinya, beli pas sepi, jual pas rame. Beli murah, jual mahal. Tapi, strategi secanggih apapun itu nggak ada artinya tanpa manajemen risiko. Ini hukumnya wajib. Ya, jangan pernah alokasiin lebih dari 5-10% portofolio kalian ke saham ini. Terlalu berisiko. Kalau premiumnya lagi mahal-mahalnya, di atas 2,x, mending untungnya dipindahin aja ke Bitcoin Spot. Dan yang terakhir, kalau ada berita jelek dari SEC atau regulator, jangan coba-coba jadi pahlawan, langsung keluar. Jadi, itulah bedah lengkapnya. Di satu sisi, kita punya mesin roket yang siap nganterin kita ke bulan. Tapi di sisi lain, ada tumpukan bom waktu yang bisa ngancurin segalanya dalam sekejap. Nah sekarang, keputusannya ada di tangan kalian. Setelah ngelihat semua ini, apa rencana terbang, apa flight plan kalian buat MSTR? Coba deh, tumpahin semua strategi dan pemikiran kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sana.